Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan ditinjau dari rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Yang dimana pada studi kasus PT Central Food Indonesia Tbk tahun 2019 sampai tahun 2020. Saya sendiri Ronaldo Anggar Digutawa, NIM 2018-086, dan ada teman saya Kiki Agiti Agustin 2018-099, dan ada Brahma Zulfikar 2018-109. Selanjutnya pada slide pertama ada latar belakang, yang dimana perkembangan dunia bisnis pada masa COVID sekarang ini ditandai dengan banyaknya bisnis-bisnis baru yang bermunculan, yang dimana dunia bisnis yang berkembang pesat membuat pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun akibat masa COVID-19 yang melanda dunia ini menyebabkan krisis ekonomi sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia yang sangat lemah. Hal ini mengakibatkan penurunan kinerja keuangan perusahaan. Di sisi lain, kondisi persaingan antara perusahaan yang ada semakin meningkat. Persaingan ini diperkuat dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Dan ini dapat membuat perusahaan harus mampu untuk bersaing demi mewujudkan tujuan perusahaannya. Situasi perekonomian di Indonesia pada saat ini berada dalam situasi persaingannya semakin ketat di berbagai bidang industri makanan, maka dari itu perusahaan harus menghadapi dan ketat dalam perusahaan adalah prestasi kondisi keuangan dari tahun ke tahun. Dan ketika laporan keuangan suatu perusahaan meningkat, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut berkembang. Penilaian kinerja keuangan ini juga dilakukan melalui analisis laporan keuangan. Untuk itu, diperlukan pengukuran kinerja perusahaan agar perusahaan dapat mengetahui apakah perusahaan ini berkembang, bertahan, atau mengalami kegagalan. Perkembangan teknologi ini di dalam dunia bisnis telah membuat banyak perusahaan mulai mempertimbangkan perbaikan di bidang-bidang industri makanan yang masih dianggap belum maksimal. Salah satunya dengan cara melakukan pengukuran kinerja perusahaan. Kinerja laporan perusahaan ini juga bisa dilihat dari adanya peningkatan pendapatan yang mempengaruhi laba perusahaan. Untuk meningkatkan penghasilan bersih atau profitabilitas harus diperoleh dengan pengorbanan sekecil mungkin. Penghasilan bersih atau laba seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja suatu perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah dengan analisis laporan keuangan. Dengan menggunakan ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana kinerja keuangan perusahaan. Analisis dilakukan terhadap perusahaan PT Central Food Indonesia Tbk dengan membandingkan laporan keuangan saat ini dengan laporan keuangan tahun lalu. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah kinerja keuangan PT Central Food Indonesia Tbk mengalami penurunan pada periode tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020 ditinjau dari rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Silakan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pada PT Central Food Indonesia, yaitu pada tahun 2019 sampai 2020 ditinjau dari rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Manfaat penelitian. Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh memberikan manfaat, yaitu manfaat yang pertama, manfaat bagi peneliti. Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah dapat menambah ilmu dan wawasan peneliti terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan yang ditinjau dari rasio keuangan rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan, khususnya dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan jika ditinjau dari rasio, rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, dan perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, bagi akademis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat referensi penelitian sejenis berikutnya, dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan terhadap kinerja keuangan ditinjau dari rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Salah satu fungsi akuntansi adalah menyajikan laporan-laporan periodik
untuk manajemen, investor, kreditur, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan. Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas. Neraca dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya meliputi periode 1 tahun. Sedangkan laporan aliran kas menggambarkan jumlah kas yang masuk dan juga jumlah kas yang keluar dalam suatu perusahaan oleh Al Haryono Yusuf tahun 2005. Selanjutnya rentabilitas menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 826. Rentabilitas merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan modal rata yang digunakan dalam tahun yang bersangkutan atau dapat dirumuskan dengan laba sebelum pajak dibagi modal rata-rata dikali 100%. Yang digunakan rentabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan modal yang tertanam di dalamnya. Selanjutnya, likuiditas merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar, atau dapat dirumuskan dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah likuiditas ini, perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya, berarti perusahaan dalam keadaan likuid. Dan sebaliknya, apabila perusahaan tidak segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illiquid. Nah, selanjutnya, solvabilitas merupakan perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah utang, atau dapat dirumuskan dengan jumlah aktiva dibagi jumlah utang dikali 100%. Solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik yang berupa utang jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang review penelitian terdahulu. Menurut Kaunang tahun 2013, dalam penelitiannya tentang analisis kinerja keuangan perusahaan pada PT Cipta Daya Nusantara Manado, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dalam keadaan baik dalam hal perhitungan current ratio dan quick ratio. Akan tetapi, cash ratio perusahaan masih kurang, di mana uang kas yang dimiliki perusahaan belum mampu melunasi utang perusahaan. Rasio solvabilitas dapat dilihat bahwa hanya debt to asset ratio yang cukup meningkat. Dan untuk perhitungan debt to equity ratio dan LTDR mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perusahaan belum mampu dalam mengelola keuangan yang ada. Selanjutnya untuk rasio rentabilitas, perusahaan mengalami penurunan, di mana keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan sangatlah rendah. Hal ini dapat membuat perusahaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, menurut Dewa tahun 2015, dalam penelitiannya tentang analisis kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Bursa Efek Indonesia, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, menggunakan pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kinerja keuangan perusahaan berdasarkan rasio likuiditas dan solvabilitas dalam keadaan baik. Namun terkait rasio aktivitas, receivable turnover, dan inventory turnover, secara keseluruhan rata-rata dari tahun 2009 sampai 2013 dikatakan efisien. Tetapi rasio total aset turnover dikatakan tidak efisien. Dan pilihan kinerja terhadap rasio profitabilitas, gross profit margin, net profit margin, dan return on asset PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari tahun 2009 sampai 2013 dikatakan efisien. Tetapi return on equity secara keseluruhan rata-rata dari tahun 2009 sampai 2013 dikatakan tidak efisien. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sugiono tahun 1999. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas pada PT Sentra Food Indonesia Tbk tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang kedua ada objek penelitian. Penelitian dilaksanakan di PT Sentra Food. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dan yang kedua, perusahaan mempunyai masalah yang harus dipecahkan. Selanjutnya yang ketiga, metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan membuat salinan atau menggandakan arsip-arsip dan catatan-catatan perusahaan yang ada mengenai laporan keuangan perusahaan. Dan yang keempat ada metode analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan selama tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang kedua, melakukan analisis laporan keuangan dengan rasio keuangan yang meliputi yang pertama, rentabilitas dapat dirumuskan dengan laba sebelum pajak dibagi modal rata-rata dikali 100%. Yang kedua, likuiditas dapat dirumuskan dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Dan yang ketiga, solvabilitas dapat dirumuskan dengan jumlah aktiva dibagi jumlah hutang dikali 100%. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.